Dalam jumpa pers di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat Kamis, CEO Lipo Group James Riyadi menjelaskan sebagian besar pendanaan proyek raksasa ini berasal dari internal Lipo meski beberapa diperoleh lewat kemitraan. Untuk mewujudkan kota Meikarta itu, Lipo juga akan menggait investor asing asal Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa. James mengatakan Meikarta ini merupakan proyek pembangunan kota ke-9 yang dikerjakan oleh Lipo. Dia mengklaim proyek Meikarta ini merupakan yang terbesar dan terpenting yang pernah dibangun Lipo sejak berdirinya 67 tahun lalu. Peluncuran proyek kota Meikarta ini secara resmi akan dilangsungkan pada 13 Mei mendatang. Lebih lanjut, James menerangkan Meikarta adalah kota yang memiliki desain, infrastruktur, dan kecanggihan berskala internasional, serta bisa bersaing dengan dunia internasional. Dia mengharapkan Meikarta ini bisa menjadi kota terindah dan terlengkap di Asia Tenggara. James mengatakan kota raksasa modern Meikarta berlokasi di tengah-tengah koridor Jakarta-Bandung, di mana 60% ekonomi nasional berada di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung. Sebab koridor ini tambahnya merupakan pusat industrialisasi di Indonesia karena di sana banyak bermukim perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Meikarta dikelilingi beberapa kota baru seperti Lipo Cikarang, Jababeka, dan MM200. Kawasan pertumbuhan yang paling pesat di dunia saat ini justru adalah Jakarta, Botabek, Bekasi, Cikarang, Bandung. 10-20 tahun dari sekarang, ini merupakan satu metropolitan city yang besar sekali di dunia. Hadirlah Meikarta menjadi kota yang nantinya mungkin yang terpenting di seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Menurut James, koridor Jakarta-Botabek-Bandung sudah menjadi pusat industri seluruh Indonesia di mana lebih dari 1 juta mobil diproduksi setahun, lebih dari 10 juta motor diproduksi per tahun. Dia menambahkan tiap tahun 1 hingga 2 miliar US dollar lahan industri di kawasan tersebut dibeli oleh para investor dari Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. James menekankan 60% perekonomian Indonesia berada di koridor Jakarta-Botabek-Bandung. Dia berharap Meikarta bisa menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Shenzhen adalah kota besar di Provinsi Guangdong, berada di utara Hong Kong. Shenzhen merupakan satu dari 5 kota terbesar dan terkaya di Tiongkok. Pada 1980, Shenzhen ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus pertama di negara panda itu. James menjelaskan untuk tahap pertama pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 22 juta meter persegi di luar lahan parkir. Pembangunan di tingkat awal ini diharuskan selesai dalam 3 tahun. Di tahap pertama, Lipo bakal membangun 400.000 rumah yang ditargetkan rampung pada 2020. Sebelum itu sekitar 50 gedung perkantoran dan apartemen direncanakan siap huni pada Desember 2018. Pengerjaan proyek raksasa ini melibatkan lebih dari 85.000 pekerja dari 30 kontraktor dalam negeri. Mereka digerakkan untuk membangun beragam fasilitas seperti pusat belanja, rumah sakit, dan sekolah. James menerangkan akan ada 7 mal dengan total luas 1,5 juta meter persegi dibangun di Meikarta. Selain itu juga akan didirikan sekitar 100 sekolah dasar dan 50 sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas. Fasilitas lain disiapkan adalah 3 universitas, pusat riset, dan beberapa rumah sakit. Dia menekankan Meikarta nantinya merupakan kota indah dan lengkap dilengkapi sistem transportasi berlapis dan taman utama menjadi paru-paru kota. Dia memastikan 60% hunian di Meikarta akan diperuntukkan bagi konsumen kelas menengah ke bawah. Hal ini diperlihatkan dengan sejumlah kemudahan dalam memiliki rumah atau apartemen, yakni kredit berjangka 20 hingga 25 tahun dengan bunga mulai 8,25% dan uang muka 10%. Harapan kami adalah menjadi solusi daripada 16 juta defisit perumahan yang ada sekarang di Indonesia. Pasar Meikarta ini adalah seluruh Indonesia. Di dalam urbanisasi kita mengharapkan dari seluruh Indonesia mereka mencari pekerjaan, di sana lapangan kerja diciptakan. Mencari membangun keluarga baru, di sanalah tempatnya. Ini jadi melebihi daripada kota-kota lain yang telah dibangun. James mengharapkan proyek Meikarta ini bisa menginspirasi para pengusaha lainnya untuk membangun kota-kota baru. Dia menambahkan sudah 10 tahun para pengusaha properti kelas kakap tidak meluncurkan proyek raksasa.